Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya mau tanya dulu, ada teman yang tidak hadir ini hari? Hadir semua ya. Baik, saya mau tanya lagi. Selanjutnya, apa sudah sarapan semua? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi sebelum ke sekolah utamakan dulu sarapan sebelum ke sekolah, karena di dalam pembelajaran itu kalau kita mau menerima pelajaran harus dalam keadaan fit, karena kalau tidak sarapan pasti keadaan badan tidak siap untuk menerima pelajaran. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mulai kegiatan dengan berdoa. Silahkan salah satu temannya bisa memimpin doa ke depan. Silahkan, Rehan. Silahkan Rehan. Nah, sini. Perhatian. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, baik, ini hari sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ya. Saya minta semua berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik, sebelum kita masuk di pembelajaran, supaya lebih semangat, mari kita sama-sama lakukan yang namanya tepuk semangat. Siapa yang bisa pimpin temannya? Ayo, silakan Mika. Naik ke depan. Tepuk semangat. Dan dandang. Ding ding ding. Dun dun dun. Dan dandang. Ding ding ding. Dun dun dun. Se. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, satu kali lagi. Saya minta yang kedua kalinya ini semua berdiri. Ya, supaya lebih semangat, ya.
do, se. Aha, aha, ma. Aha, aha, set. Aha, aha, semangat. Oke, tepuk tangan semua. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama harus ada kesepakatan kelas yang harus kita tahu bersama. Yang pertama itu, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Oke. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Oke, bekerja sama. Dan apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentasi? Ya, menyimak ya. Baik. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang dimana nilai-nilai itu kita bisa dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang mana itu saling toleransi ya, saling membantu dan lain sebagainya. Saya mau tanya dulu, pernah kalian di dalam bertetangga, mempunyai tetangga yang berbeda-beda budaya dan adat? Ada yang bertetangga begitu? Ada? Ya, mungkin tetangganya dari daerah lain, tetapi karena satu lingkungan berbeda-beda, tetapi saling menghormati dan toleransi. Nah, toleransi ya. Ya, jadi itu. Jadi materi pada hari ini kita akan masuk pada materi menghormati perbedaan budaya dan agama. Ya. Jadi silahkan naikkan dulu bukunya di meja. Ya, baik. Sebentar, Pak Guru akan tayangkan video di depan. Silakan disimak baik-baik tentang menghormati perbedaan budaya dan agama. Di situ nanti simak videonya baik-baik. Lalu setelah menyimak video, kita akan sama-sama bekerja melalui lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bekerja secara kelompok. Sebelum itu, silakan simak video berikut ini. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Inga memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran kitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitanan nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa,
kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik ngobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur.
Ya, baik. Sudah kita lihat bersama tayangan video di atas. Saya mau tanya dulu. Ketika menonton di atas, apa yang kalian temukan pada video tersebut? Apa yang bisa kalian temukan dari tayangan video tersebut? Apa? Ya, apa? Toleransi. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Ya, menghormati ya. Nah, di situ mengapa kita tidak boleh memaksa Okto dan Donita memakai jilbab? Karena berbeda. Ya, berbeda agama. Siapa yang berbeda agama? Nah, Okto. Ketika dia diajak, Okto merasa malu untuk apa? Untuk ikut. Untuk ikut dalam kitanannya si Indra. Dia malu kalau tidak memakai hijab. Nah, karena itu setiap agama itu mempunyai aturannya sendiri ya. Ya, lanjut. Silakan perhatikan penjelasannya Pak Guru di atas. Di sini menghormati perbedaan budaya dan agama. Ya. Keberagaman. Adanya perbedaan dalam suatu masyarakat, baik yang terkait dengan ras, suku, agama, bahasa, maupun budaya, dikenal sebagai apa? Keberagaman. Keberagaman khususnya di Indonesia merupakan cerminan dari kekayaan dan warisan sosial dan budaya bangsa ya. Jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sangat banyak, sangat beragam ya. Keberagaman suku. Ada sekitar 1.300 kelompok suku bangsa yang berbeda di Indonesia, seperti suku Jawa, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Sangat banyak kalau keberagaman suku di Indonesia. Begitu juga keberagaman agama. Ada Indonesia mengakui 6 agama, jadi cuman ada 6 agama yang diakui sama Indonesia, yaitu ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu, Islam, Katolik, dan Protestan. Keberagaman bahasa juga sangat banyak. Masyarakat Indonesia berbicara lebih dari 700 bahasa. Jadi setiap daerah pulau di Indonesia punya beberapa bahasa. Seperti Pulau Sulawesi ada beberapa bahasa, Kalimantan juga ada beberapa bahasa, suku Jawa, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua, dan lain sebagainya ya. Pentingnya menghormati keberagaman. Persatuan dalam perbedaan. Beragam berarti kita harus belajar menghargai keunikan satu sama lain dan bekerja sama. Ya, jadi kita harus menghargai antara yang satu dengan yang lain, kita harus saling menghargai keunikannya. Tidak mesti sama orang-orang yang ada di sekitar kita ya dengan orang lain ya. Mencegah konflik. Jadi pentingnya itu menghormati keberagaman itu adalah mencegah konflik. Jika ada kerukunan, kecil kemungkinan konflik akibat perbedaan agama, suku, atau budaya. Jadi kalau ada kerukunan pasti mencegah konflik terjadi. Mencegah konflik terjadi ya. Di sini ada foto dari beberapa agama. 6 agama yang ada di Indonesia. Saling menghormati, saling toleransi ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan? Apa? Toleransi. Toleransi itu mengakui dan menghargai keberagaman dalam sikap terhadap kehidupan, adat istiadat, dan kepercayaan. Toleransi. Yang kedua apa? Gotong royong.
sikap bekerja sama meskipun ada perbedaan. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kalau kita bergotong royong harus bersatu semua ya. Sikap bekerja sama namanya ya. Saling menghargai, ini yang penting juga, saling menghargai. Menghormati budaya, adat istiadat, dan kepercayaan orang lain. Jadi kita saling menghargai. Kalau kita berbeda agama, berbeda budaya sama teman yang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Nah, itulah dibilang stop bullying ya. Selanjutnya, untuk menjaga itu apa contohnya sikap menghormati keberagaman. Nah, ini contohnya sikap menghormati keberagaman. Nah, yang pertama, ada perayaan hari besar agama. Mengakui dan merayakan hari raya agama lain, seperti saling bertukar ucapan selamat hari raya. Ya, oke. Bekerja sama dalam masyarakat, misalnya bekerja sama membersihkan lingkungan, meskipun berbeda keyakinan atau suku. Nah, di sini tidak mungkin ini satu suku semua, satu budaya semua, atau satu agama. Mungkin berbeda-beda, tetapi karena dia saling bekerja sama dalam masyarakat, dia saling membantu ya, gotong royong ya, membersihkan. Ya, lanjut lagi. Belajar di sekolah juga adalah contoh sikap menghormati keberagaman. Siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama di sekolah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu belajar. Ya, seperti kalian ya, di sekolah saling bekerja sama di dalam kelas, di luar kelas ya. Ada namanya contoh saling menghormati, ada juga sikap yang tidak menghargai keberagaman atau keragaman ya. Apa-apa saja contohnya? Yang pertama itu adalah diskriminasi. Apa Raihan? Diskriminasi ya, diskriminasi. Ada prasangka, ada ketidakpedulian, ada ekstremisme, ada isolasionisme, ada penolakan terhadap budaya lain, ada pembatasan kebebasan berbicara, apalagi menyebarluaskan informasi palsu atau hoax ya, atau stereotip negatif. Ada lagi kekerasan atau intimidasi. Ada juga penindasan hak asasi manusia ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap yang tidak menghargai ya, semua. Itu adalah contoh-contohnya. Jadi itu yang perlu kita hindari ya. Jadi kesimpulannya, keberagaman kehidupan merupakan aset bagi masyarakat Indonesia. Kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera dengan menjunjung tinggi toleransi ya. Kita harus menjunjung tinggi toleransi, rasa hormat, dan kerjasama antar kita ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita saling menghargai, saling menghormati, bekerja sama ya, antar manusia. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Karena sudah kita nonton videonya, kita tonton video sudah, terus kita lihat slide tentang apa tadi? Tentang apa? Menghormati perbedaan budaya dan agama. Sekarang saya akan bagikan tugas kelompok LKPD ya. Karena bentuk kelompoknya sudah teratur, jadi di sini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4 ya di belakang. Ya. Sebelum saya bagikan, saya akan jelaskan dulu
cara pengerjaan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya itu di lembar pertama di sini tuh ada nama kelompok. Setiap kelompok ditulis masing-masing namanya ya. Tulis masing-masing namanya. Masing-masing ditulis namanya ya. Dari anggota kelompoknya. Nah, di sini ada namanya, menghormati dan menghargai ya. Nah, terus alat dan bahan, terus langkah-langkahnya. Siapkan alat dan bahan, diskusikan permasalahan pada LKPD halaman 1 ya. Halaman satunya yang ini ya, halaman 1 ya. Yang ini ya, halaman 1. Yang sini. Lihat gambarnya, baru ceritakan apa yang terjadi pada gambar berkaitan dengan keragaman. Nanti setelah melihat gambar, baru kalian tulis apa cerita dari gambar di samping ya. Terus diskusikan permasalahannya. Jika sudah selesai, kalian lanjut ke halaman 2. Halaman 2-nya yang mana? Ya, ini halaman 2. Halaman 2-nya itu adalah ada beberapa kotak kosong yang akan diisi dengan memotong kertas yang ada di bawah ini ya. Ini semua nanti dicocokkan dan disesuaikan dengan mana pasangan dari kotak yang kosong di sini ya. Lanjut lagi. Kalian akan mendapatkan potongan kertas dari guru. Sebentar saya bagikan ya. Gunakan buku untuk mencari referensi. Pastikan untuk selalu bekerja sama dalam kelompok ya. Presentasikan hasil karya kalian ya. Kalau sudah nanti bekerja sama, nanti di depan sebentar saya minta 2 orang untuk naik di depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan LKPD 15 menit. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ya, cara tempelnya pakai double tip ya. Ya, coba tangan tempelnya, pegang. Kasih taruh sini. Ya, lagi. Sebentar, kalau sudah cari jawabannya baru dicocokkan nah. Mana lagi? Tempel di sini nah. Kasih tempel sini. Tengah-tengahnya. Ya, bekerja sama ya, bantu temannya ya. Pegang dulu, pegang. Ya. Pegang. Tempel sini. Sebentar dibuka double tipnya baru ditempel lah. Nggak usah banyak, nggak usah bersara kerja. Ya, digunting kan? Ya, gunting, pisahkan, baru nanti baca situ yang mana diskriminasi. Nah, cari jawabannya di sini, baru ditempelkan sesuai di situ ya. Mana? Silang.
Ya, dipaskan ya. Ya, yang mana diskriminasi cari jawabannya di sini. Yang mana juga prasangka, tah? Oke, jangan duduk begitu. Nah, duduk bagus. Nah, dua deh sama ya. Ya, jawabannya itu acak ya, jadi tidak menentu bilang di situ jawabannya. Jadi cari yang mana diskriminasi, baru paskan jawabannya. Nah, oh baru gitu. Ya, di halaman satunya lihat gambarnya tah. Lihat gambarnya tah. Ya, lihat gambarnya baru diceritakan apa yang terjadi pada gambarnya ya. Halaman satunya sudah selesai? Ya, halaman 1 diceritakan apa yang terjadi di gambar toh. Sudah guntingnya? Ya, tempel. Kalau sudah ditempel ya. Ya, waktunya sisa 6 menit. Halaman satunya selesai. Oh ya, ini ya diceritakan apa yang terjadi pada gambar tah. Ya.
Ya. Ya, baca kalau naik di atas tuh dibaca diskriminasi. Ya, ini prasangka, ini Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Sudah? Bisa? Ya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Ya, sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, oke. Ya, baik. Karena sudah semua, ya, kita lanjut untuk melakukan persentase, ya. Persentase depan, ya. 2 orang. Ya, tapi sebelum persentase, kita supaya lebih semangat lagi, kita tepuk 1, 2, 3, 4. Ya, ya, silakan. Mika, bisa Mika? Ya, coba Mika. Pandu lagi temannya ke depan. Tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Dua kali tepuk Ya. 5. Oke, tepuk tangan semua. Nah, oke, kalian semangat. Baik, presentasinya saya mulai. Jadi saya yang tentukan ya. Jadi saya tunjuk langsung naik ke depan. Oke. Baik, untuk kelompok pertama, silakan kelompok 4 naik ke depan. Ya, langsung hasil ya. Hasil diskusi kelompok kami. Sebagai pelajar kami bisa menjaga kerukunan dengan cara bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan dan selalu berteman dengan siapa saja. Kami juga bisa menunjukkan rasa hormat saat mengikuti kegiatan budaya atau keagamaan orang lain. Sikap 1. Ya, kasih turun-turun sedikit ya supaya kelihatan ya, supaya turun-turun. Sikap 1. Tidak menyebarkan hoaks atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Sikap 2. Mendengarkan pendapat orang lain saat berdiskusi. Sikap 3. Menjaga sikap dan ucapan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ulang.
Dekat. Diskriminasi. Perlakuan tidak adil atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan mereka. Prasangka. Mempertahankan pandangan sempit atau prasangka terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang kuat. Ketidakpedulian. Memilih untuk mengisolasi diri dari keberagaman sosial atau budaya dan Tolong menolak diperhatikan temannya ya di atas untuk ya. berinteraksi dengan kelompok lain. Ekstremisme. Sikap radikal atau ekstrem yang menolak keragaman dan mempromosikan kebencian atau kekerasan terhadap kelompok lain. Isolasionisme. Tidak mengakui atau memperhatikan keberagaman budaya, agama, atau ras dalam interaksi sosial. Kekerasan atau intimidasi. Menggunakan kekerasan, intimidasi, atau ancaman untuk menekan atau merendahkan kelompok lain. Oke, jadi itu tadi presentasi dari kelompok keempat. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan buat kelompok keempat. Baik, selanjutnya kelompok 1. Di depan sini ya, supaya kelihatan. Jangan tutupi mukanya ya, mungkin saja Mbak Cita. Kelompok 1. Nama anggota: Mika, Rafa, Fajrul, Rizka, Saskia. Kelompok 1. Hasil diskusi kelompok kami. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali perbedaan budaya dan agama. Setiap daerah punya adat istiadat, bahasa, pakaian tradisional, makanan khas, serta agama yang mungkin berbeda. Semua ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan keragaman. Sikap 1. Menghargai perbedaan agama dan budaya teman. Sikap 2. Tidak mengejek adat istiadat, pakaian, atau cara ibadah orang lain. Sikap 3. Bersikap sopan saat menghadiri acara budaya atau keagamaan. Ya. Ya, sebentar. Ya, oke. Diskriminasi. Dekat. Ya. Perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan mereka. Prasangka. Mempertahankan pandangan sempit atau prasangka terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang kuat. Ketidakpedulian. Tidak mengakui atau memperhatikan keberagaman budaya, agama, atau ras dalam interaksi sosial. Ekstremisme. Ya, Sikap ekstremisme. Ya. Sikap radikal atau ekstrem yang menolak keragaman dan mempromosikan kebencian atau kekerasan terhadap kelompok lain. Isolasionisme. Memilih untuk mengisolasi diri dari keberagaman sosial atau budaya dan menolak untuk berinteraksi dengan kelompok lain. Kekerasan atau intimidasi. Menggunakan kekerasan, intimidasi, atau ancaman untuk menekan atau merendahkan kelompok lain. Ya, oke. Ada yang mau menanggapi lagi dari presentasi dari kelompok 1? Tidak ada. Nah, oke. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, sini. Ya, silakan duduk. Lanjut kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Nama anggota: Ahmad, Aulia, Aizila, Kesia, Nada.
turun nah, jangan tutup. Ya, gitu ya. Hasil diskusi kelompok kami, sikap saling menghormati adalah kunci agar kita bisa hidup damai dalam perbedaan. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda budaya atau agama. Kita juga harus menghormati hari besar keagamaan mereka. Ya. Sikap 1, menghormati hari besar keagamaan orang lain. Sikap 2, berteman dengan semua orang tanpa pilih-pilih suku atau agama. Sikap 3, ikut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan setiap tinggal. Ya, lanjut. Ya. Diskriminasi, perlakuan tidak adil atau Ya, silakan diskriminatif diperhatikan ya, teman terhadap baik, individu kelompok yang baik. atau kelompok berdasarkan perbedaan mereka. Prasangka, mempertahankan pandangan sempit atau prasangka terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang kuat. Ketidakpedulian, tidak mengakui atau memperhatikan keberagaman budaya, agama, atau ras dalam interaksi sosial. Ekstremisme, sikap radial atau ekstrem yang menolak keragaman, yang mempromosikan kebencian atau kekerasan terhadap kelompok lain. Isolasionisme, memilih untuk mengisolasi diri dari keragaman sosial atau budaya dan menolak untuk berinteraksi dengan kelompok lain. Kekerasan atau intimidasi, menggunakan kekerasan, intimidasi atau ancaman untuk menekan atau merendahkan kelompok lain. Ya, baik. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, ada. Ada. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah. Silakan selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 2. Depan. Kelompok 2, Nur Ismi, Nur Alisya, Musdalifah, Saskia, Nadiansa. Ya. Jangan tutup. Ya. Kelompok 2, Kasih besar suaranya. hasil diskusi kelompok kami, perbedaan budaya dan agama tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Justru Kasih kita turun, harus turun. saling Kasih menghargai turun, dan turun. hidup Ya. rukun karena meskipun kita berbeda, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sikap 1, mau belajar tentang budaya dan agama lain dengan Silakan yang lain pikiran perhatikan terbuka. temannya di Sikap atas. 2, tidak memaksakan kepercayaan atau kebiasaan kita kepada orang lain. Sikap 3, saling tolong menolong meskipun berbeda suku dan atau agama. Diskriminasi, perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan mereka. Prasangka, mempertahankan pandangan sempit atau prasangka terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang kuat. Ketidakpedulian, tidak mengakui atau memperhatikan keberagaman budaya, agama, atau ras dalam interaksi sosial. Ekstremisme, sikap radikal atau ekstrem yang menolak keragaman dan mempromosikan kebencian atau kekerasan terhadap kelompok lain. Isolasionisme, memilih untuk mengisolasi diri dari keberagaman sosial atau budaya dan menolak untuk berinteraksi dengan kelompok lain. Kekerasan atau intimidasi, menggunakan kekerasan, intimidasi, atau ancaman untuk menekan atau merendahkan kelompok lain. Ya, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada? Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan duduk. Nah, jadi itu ada tadi hasil diskusinya kalian. Hasil diskusinya dan presentasinya semua sudah baik ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Pak Guru akan memperlihatkan, menayangkan game ya. Nah, game yang bisa nanti
angkat tangan bisa langsung menjawab ya. Kita mulai kuisnya. Silakan perhatikan di atas. Misalkan kamu memiliki teman bernama Eko dan Bonar. Eko berasal dari suku Bugis, sedangkan Bonar berasal dari suku Batak, dan kamu berasal dari suku Jawa. Kaitkan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut. Ya. Misalkan kamu memiliki teman bernama Eko. Siapa yang bisa? Siapa? Coba Ismi. Saling menghormati perbedaan. Kasih besar suaranya. Saling menghormati perbedaan suku bangsa antar teman. Berarti yang berwarna ungu. Oke, betul. Oke, tepuk tangan berarti. Nah, yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke. Nomor berikutnya, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, budaya dan agama. Maka sikap kita terhadap keragaman tersebut sebaiknya. Akila, coba. Mensyukuri dan bangga. Oke, betul. Tepuk tangan lagi. Oke. Lanjut. Contoh sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan adalah, siapa yang bisa? Coba Mika. Menghargai pendapat tanpa memandang perbedaan suku. Menghargai pendapat tanpa memandang suku. Oke, betul. Tepuk tangan. Yang mau menjawab, coba tunjuk tangan baru berdiri menjawabnya ya. Oke. Lanjut lagi. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keragaman adalah, coba. Menerima keragaman dan suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Berarti yang berwarna apa? Oke, betul. Tepuk tangan lagi. Lanjut lagi. Contoh perilaku menghargai keberagaman di lingkungan sekolah. Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Keberagaman di sekolah. Siapa? Oh, Ismi. Coba Ismi. Mau mengerjakan tugas kelompok dengan teman yang berbeda agama. Mau mengerjakan tugas kelompok dengan teman yang berbeda agama. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, lanjut lagi. Kamu memiliki tetangga baru yang berasal dari luar daerah. Ibu mengajak untuk berkunjung ke rumah tetangga yang baru. Saat di rumah tetangga baru, menghidangkan makanan khas dari daerahnya, dan kamu belum pernah makan makanan tersebut. Bagaimana sikapmu saat berada dalam kondisi tersebut? Rehan. Mencicipi kemudian memujinya. Mencicipi kemudian memujinya. Oke, betul. Tepuk tangan. Lanjut lagi. Lihat gambarnya di situ. Di situ ada lukisan ukiran dinding. Apa yang harus dilakukan? Cinta coba. Memuji ukiran dindingnya. Oke, betul. Lanjut nomor 8. Seorang pedagang somai dari Bandung berbicara menggunakan bahasa Sunda. Kamu berasal dari daerah yang berbeda dan yang tidak mengerti bahasa Sunda. Tindakan apa yang kamu lakukan? Coba Rafa lagi. Meminta dan sopan agar pedagang tersebut untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Berarti yang berwarna mana? Yang mana sini? Orange. Oke, betul. Tepuk tangan. Lanjut lagi. Berikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang benar tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Siapa yang bisa? Coba Ahmad lagi. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda. Ini. Oke, betul. Oke, lanjut lagi. Terakhir. Jika kamu memiliki tetangga yang berbeda suku, sedang tertimpa musibah, bagaimana sikapmu saat berada dalam kondisi tersebut? Ada yang lain lagi? Mika, coba Mika.
Memberikan bantuan tanpa membedakan suku. Memberikan bantuan tanpa membedakan suku. Salah. Jawabannya benar adalah yang tidak memberikan ya. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih. Oke, kita sudah nonton video, tayangan slide saya jelaskan lewat PowerPoint. Lanjut lagi kita tugas kelompok, lanjut lagi baru ada game, lanjut selanjutnya soal evaluasi ya. Saya mau lihat sampai di mana kemampuannya kalian menyerap apa yang telah kita kerjakan bersama dan yang saya sampaikan ya. Ini dikerja sendiri-sendiri ya, jangan lupa tulis nama, hari dan tanggal ya. Nah, silakan dikerja ya. Silakan dikerja ya. Ya, kerja sendiri-sendiri ya. Waktu mengerjakannya 10 menit. Nah, tulis namanya ya. Tulis namanya ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Jangan lupa tulis nama. Lihat. Ya, tanggalnya sini tulis tanggal. Nomor absennya ya, jangan lupa nomor absen. Oke, sebelum lanjut supaya kita lebih fokus dalam menjawab soal, coba kita lakukan dulu tepuk fokus. Siapa yang bisa tepuk fokus? Ada yang bisa pimpin temannya di depan? Siapa? Mika lagi. Oke, Mika memang selalu bisa. Oke, depan. Tepuk fokus. Ya, jepit. Ayo semua, silakan berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, tepuk tangan semua. Semoga sudah tepuk fokus, lebih semangat, lebih bisa konsentrasi.
Sudah? Sudah? Itu belum. Silakan diisi. Susu 1 ya. Sudah? Dah. Oke, sudah selesai semua? Oke. Ya, dengan ini juga. Semua? LKPD-nya mana? LKPD-nya mana? Belakang? Ya.
Ya, oke. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana kita sudah belajar, lihat video tadi, ada slide PowerPoint, nonton video, apalagi namanya, bermain game, ya, kerja kelompok, tugas evaluasi. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pelajaran pada hari ini? Ya, apa? Dari tontonan video apa? Nah, sikap menghargai, saling toleransi antar suku, antar adat, antar agama yang lain, ya. Nah, toleransi sesama di sekolah juga harus kita saling menghargai, menghormati, tidak boleh ada diskriminasi. Ada lagi apa tadi? Menyebarkan berita yang tidak betul atau hoax, ya. Apalagi selain itu? Apalagi yang lain? Saling tolong bekerja sama antar masyarakat, ya, saling bekerja sama, bergotong royong, ya. Oke, saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Senang tidak? Nah, kalau senang, bagian yang mana kalian rasa yang kalian sukai, yang paling berkesan? Yang bagiannya mana? Yang bagian mana? Yang kuis. Ada yang kuis, ada lagi yang apa? Yang menonton video. Ada yang lain lagi? Nah, bermain game, bermain kuis itu sama, ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, kita menyanyikan sama-sama lagu daerah yang berjudul Anak Kambing Saya. Oke, bisa pandu temannya di depan lagi. Siapa? Mika selalu di depan. Silakan teman-teman dari yang lain, silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya yang pakai baju biru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica yang pakai baju biru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Di mana jantung hati saya? Jantung hati saya yang pakai baju biru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica yang pakai baju biru. Oke, tepuk tangan semua. Nah, silakan duduk. Ya, baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang meneladani sila Pancasila, yaitu sila kedua, ya. Ya. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Rehan pimpin temannya berdoa. Perhatian! Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya mulai dari kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 3.